Ya Rabun, honorer bersama kelompok 4. Ya Pergi piknik ketemu paus. Halo, aku Muhammad Firdaus. Sinar matahari yang menyinari bumi. Kenalin, namaku Andia Ginazara Effendi. Melangkah pasti berani. Halo, nama aku Linggal Gifari. Ceria manis dan penuh harmoni. Halo, aku Arisa Stiani. Selamat menonton. Selamat menonton. Halo teman-teman, coba kita bayangkan kalau pendidikan Indonesia tidak punya aturan yang jelas. Apa yang akan terjadi? Nah, bisa jadi setiap sekolah itu berjalan dengan sesuka hati dan standar mutunya tidak sama dan hak siswa bisa terabaikan. Nah, supaya itu nggak terjadi, kita punya yang namanya landasan yuridis. Secara hakikat, landasan yuridis adalah seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi kerangka hukum bagi penyelenggara pendidikan. Artinya, pendidikan di Indonesia itu dilindungi, diatur, dan dijamin oleh hukum-hukum negara. Selanjutnya ada hierarki hukum. Kalau kita bicara soal hierarki hukum, ada beberapa hal dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Pasal inilah yang menjadi dasar utama yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sering kita kenal dengan nama Sisdiknas. Undang-undang ini menjelaskan lebih detail tentang bagaimana pendidikan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah. Aturan yang lebih teknis untuk mendukung pelaksanaan undang-undang. Yang keempat, ada peraturan menteri yang menjelaskan hal-hal spesifik dalam dunia pendidikan, misalnya kurikulum, standar ujian, atau sistem akreditasi. Dari yang tertinggi sampai ke teknis, semuanya saling berhubung dan saling melengkapi. Nah, terus apa aja sih aspek yang diatur? Yang pertama itu ada hak kewajiban warga negara, yang artinya setiap orang berhak sekolah dan punya kewajiban untuk serta dalam pendidikan dasar. Yang kedua, standar nasional pendidikan, yang bisa disingkat SNP. Nah, supaya mutu pendidikan sama di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga ada kurikulum, biar ada arahan yang jelas apa yang harus dipelajari. Dan yang keempat ada pendanaan. Nah, karena pendidikan itu butuh biaya yang terjamin. Dan yang kelima ada manajemen pendidikan, supaya sistem sekolah berjalan tertib dan efektif. Yang selanjutnya, implikasi. Kalau kita lihat dari implikasi di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dijamin. Yang pertama yaitu kepastian hukum. Semua sekolah dan lembaga di Indonesia mempunyai dasar atau aturan yang sama. Yang selanjutnya ada standarisasi mutu. Melalui 8 standar nasional ini, pendidikan sehingga kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke memiliki kesetaraan yang sama. Yang selanjutnya ada legalitas kebijakan. Setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan baik dari kurikulum maupun aturan teknis punya landasan hukum yang sah. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia bisa berjalan secara adil dan merata dari Sabang sampai Merauke berkesinambungan yang sama. Jadi, jelas ya teman-teman, landasan yuridis itu bukan sekedar kumpulan aturan, tapi fondasi yang menjaga pendidikan kita tetap terjamin mutunya, legal, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kamu bayangkan lagi, kalau semua ini nggak ada. Pendidikan itu bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah. Siswa di satu tempat bisa jadi dapat haknya, tapi di tempat yang lain dia terabaikan. Nah, dengan adanya landasan yuridis ini, semuanya bisa jadi lebih terarah dan seragam. Pendidikan yang kuat dimulai dari landasan yuridis yang kokoh. Sekian dari kelompok 4, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.